Orang yang akalnya kurang saja atau akalnya sakit aja memiliki keinginan untuk berbagi dengan orang-orang yang menderita. Cinta kasihnya itu ada, keinginan luhurnya ada untuk berbagi. Maka dia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran kita. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kita di Indonesia ini banyak sekali ya saling menghukum satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain. Marilah di tahun 2022 ini kita berubah ya dengan mengasihi, mencintai, dan memperlakukan setiap orang secara baik. Sekalipun ada orang yang membuat kita sakit atau membuat kita menderita, sangat disarankan kalau kita mengatakan kita Pancasilais, maka kita justru mengasihi mereka dan merawat mereka untuk kembali menjadi baik. Tidak dengan membawa mereka ke dalam jurang kehancuran dijeruji besi ya. Ini menarik ini, di Semarang ini dari faktaindoson.id ya. Ini tentang seorang yang menderita sakit jiwa, mencuri 47 tabung gas, kemudian dijual melalui media sosial. Kemudian dia membagikan uangnya itu kepada fakir miskin. Menarik sekali ini. Dan kemudian dia diperiksa oleh kepolisian di Polrestabes Semarang ya, yang bersangkutan belum ditahan. Kita lihat dulu komentar para netizen ini, cukup menarik ini. Jadi dari Ivan Syah 4, malaikat bingung catatnya gimana gitu. Sepakat saya, malaikatnya bingung mau catatnya gimana gitu. Mencuri, dijual tapi dibagikan kepada orang-orang yang miskin atau tidak memiliki uang, tidak memiliki penghasilan. Kemudian Saiful Mubarok, dia mencuri hasilnya buat nolong orang. Lah, yang itu sebaliknya, udah ada dana garis miring barang buat nolong orang, malah dicuri tapi nggak disebut gila ya. Nah, ini. Kemudian ada lagi, tadi saya lihat ada yang menyatakan jelmaannya Robin Hood katanya, titisannya Robin Hood. Ini dari Love Motret. Jadi titisannya Robin Hood itu ada di kota Semarang ya. Ini Mas siapa ini namanya ini? S, inisial aja ya, JS namanya. Nah, di dalam hukum pidana itu ada pengaturannya di pasal 44 ayat 1 KUHP ya. Jadi setiap orang yang memiliki sakit akalnya atau kurang akalnya, maka dia tidak dapat untuk dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dia lakukan. Maka kalau ada orang yang seperti ini, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan, dilakukan pemeriksaan oleh dokter kejiwaan, dan kemudian ternyata diketemukan bahwa yang bersangkutan benar-benar memiliki sakit akal atau akalnya kurang atau dalam istilah sakit jiwa, maka perkaranya akan dihentikan demi hukum atau yang bersangkutan tidak dapat untuk dilanjutkan proses hukumnya. Yang bersangkutan hanya akan dikembalikan untuk dilakukan perawatan di rumah sakit jiwa setempat dengan pengobatan untuk bisa kembali sembuh seperti kita semua di rumah Indonesia. Ini menarik ya bagi kita semua, memberikan sebuah inspirasi kepada orang-orang yang katanya akalnya sehat, akalnya baik. Maka kita harusnya menjadikan ini sebagai contoh bahwa orang yang akalnya kurang saja atau akalnya sakit aja memiliki keinginan untuk berbagi dengan orang-orang yang menderita. Cinta kasihnya itu ada.
keinginan luhurnya ada untuk berbagi. Maka dia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran kita. Menjadi sebuah potret baru di tahun 2022. Semoga jangan sampai yang pertama, orang yang korupsi kemudian mengaku akalnya kurang sehat sehingga tidak bisa dipidana. Itu satu. Yang kedua, marilah kita yang akal-akalnya sehat ini untuk selalu berbagi cinta kasih dengan sesama. Intinya adalah marilah kita menghentikan caci maki, saling menghina, dan juga jangan sampai kita kemudian karena disakiti, dihina, maka kemudian kita memasukkan orang-orang di dalam jeruji besi. Marilah saling mengampuni, saling menolong, saling berbagi satu dengan yang lain di rumah Indonesia. Itulah perintah daripada dasar kita hidup di rumah Indonesia, yaitu Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Jangan lupa buka mata, buka telinga, buka hati, gunakan tangan untuk menolong orang, gunakan hati untuk mengasihi sesama. Melapangkan alunan doa-doa